Oke, baik. Jadi begini Pak, jadi hari ini kita akan mulai sesi pertanyaan juga nih Pak. Jadi kemarin kita sudah mengumpulkan beberapa pertanyaan dari petani-petani kita yang pastinya mereka ingin lebih maju lagi dalam industri kelapa sawit. Jadi sebagai jadi peserta kita tuh tidak hanya ada di TikTok, tetapi ada di beberapa sosial media lain juga ya Pak. Dan salah satunya ada di aplikasi kami, aplikasi Sawit Pro. Nah, kebetulan buat kawan sawit juga yang belum download aplikasi Petani Sawit Pro, boleh banget di-download aplikasi Petani Sawit Pro karena kita akan selalu update mengenai aktivitas kelapa sawit dan banyak sekali fitur-fitur yang sangat membantu para petani gitu. Oke, mungkin kita akan masuk ke beberapa pertanyaan dari teman-teman kawan sawit, boleh ya Pak? Boleh, boleh, boleh. Oke, baik. Nah, ada pertanyaan dari Bapak Darwis. Beliau bertanya gini, Pak, apa benar hasil maksimal dari kebun sawit itu harus bergantung terhadap pemakaian pupuknya? Wah, pupuk lagi nih, Pak. Gimana kalau menurut Bapak, apakah hasil maksimal itu memang harus dari pupuk gitu ya, Pak? Ya pasti, pasti karena eh, secara dasar teorinya ya apa yang diambil dari hara dari tanah itu kan itu yang dijadikan jadi TBS gitu loh. Jadi semakin semakin eh, kalau kita mau produksi kita tinggi ya kita harus berikan hara yang luar biasa juga gitu loh, gitu. Cuman masalahnya bagaimana kita menyikapin untuk kebutuhan tanaman itu sendiri gitu loh. Jadi kan kadang-kadang kita terlalu fokus dengan tanaman, kita Hmm, nggak terlalu fokus dengan medianya. Medianya apa tanah kan gitu loh. betul. Nah kadang-kadang kita terlalu fokus dengan tanamannya, nggak fokus dengan nggak jadi kurang fokus terhadap tanahnya, sehingga banyak orang bertanya, kok saya sudah pupuk dengan sekian besar, kok produksinya nggak maksimum gitu loh. Ini pasti bisa dibilang pupuknya kurang bagus, padahal tanahnya juga belum tentu mendukung gitu loh. Hmm, Nah makanya sawit ini saya bilang harus dikenalin dulu, tanahnya juga kita harus kenal dulu seperti apa, makanya kita langsung ke budidayanya, baru kita paham dengan budidayanya gitu loh, gitu. oke. Ngomong-ngomong sama tanah ya, Pak. Kalau misalnya nih ada yang bertanya juga, gimana sih strategi untuk meningkatkan hasil kebun kelapa sawit kalau mereka itu di lahan yang berbukit tuh Pak? Nah kalau berbukit itu kan pasti biasanya ya pasti akan kita keluarkan cost lebih tinggi lah ya berbukit itu, karena eh, sifat erosinya kan cukup tinggi, dengan apalagi kalau pemupukan itu kalau di bukit itu biasanya cukup cukup riskan untuk erosi lah pemupukannya. Apa namanya, run off kalau istilahnya di pemupukan itu, makanya dibikin terasering atau tapak-tapak kuda gitu loh, supaya menghindarin run off untuk pupuknya gitu loh. Memang cost masih tinggi kalau di tanah-tanah untuk topografi di atas 30 yang harus menggunakan terasering atau tapak-tapak kuda gitu loh. Pasti costnya pasti lebih tinggi. Tapi kalau cuma itu yang ada lokasinya ya mau gimana sih kita bilang kan gitu loh. Iya Yang Pak. penting yang penting jangan patah semangat gitu, karena memang semakin lereng dia ya semakin costnya semakin tinggi, sama seperti kayak gambut. Gambut itu tergantung kedalamannya, semakin dalamnya semakin tinggi costnya Hmm, oke. gitu Oh, kalau di gambut. Nah makanya kadang-kadang ada kawan-kawan kita yang di beberapa daerah dia membuka lahan gambut, harusnya memang airnya dikendalikan gitu, di kayak seperti kayak water managementnya dia dikendalikan bukan dihabiskan. Kadang-kadang banyak petani kan menganggap wah ini harus diturunkan sekian banyak. Nah, padahal harusnya enggak gitu loh. Karena kita takutnya juga di gambut ini kan kalau di musim kemarau terbakar gitu. Nah, memang harus ada kita buat kanal-kanal untuk pembuangan air ke sungai besar atau ke bisa ke laut atau gimana gitu. Yang dekat dengan sungai besar lah. Apalagi kalau misalnya wilayah-wilayah kubah gambut. Nah, kubah gambut itu agak susah dikendalikan gitu loh.
agak lama dengan ya pasti cost-nya akan lebih tinggi lah kalau itu saya bilang. Sawit Pro. Terus tumbuh.